kita untuk memiliki kesatu hatian adalah ketika kita menyadari bahwa kita memiliki tantangan yang besar, bahwa kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Anda tahu di dalam ayat 15, 16, 17 dan selanjutnya, Anda dapat melihat, Anda tahu cerita ini, bahwa karena tinggal 11, Petrus berani berdiri dan berkata kepada murid-murid yang lain, Anda tahu bahwa tempat ini, tempatnya Yudas sudah ditinggalkan dan kita harus memilih seorang pengganti Yudas. Ini bukan hal yang mudah bagi mereka pada waktu itu. Ada tantangan yang luar biasa. Ada keputusan yang sangat sulit bagi mereka untuk memilih satu pengganti. Kelihatannya mudah bagi Anda. Anda tahu Yesus satu malam penuh berdoa untuk memilih ke-12 murid itu. Masih ingat di dalam kitab Injil, ketika Yesus mau memilih 12 murid, dia naik ke bukit dan dia berdoa semalam-malaman untuk sungguh-sungguh tahu kehendak Tuhan bahwa siapa 12 orang yang harus dia pilih. Dan sekarang mereka berkata, kalau Yesus aja semalam-malaman berdoa, bagaimana kita? Siapa kita? Sehingga kita dapat memilih satu dari sekian banyak orang. Pada waktu itu ada 120 murid, kita percaya. 120 kurang 11, berapa? Matematika Anda, 109. Apakah mudah bagi mereka pada waktu itu untuk memilih 109 orang, memilih satu dari 109 orang, untuk ada bersama-sama dengan 11 murid yang lain? Tugas yang tidak mudah. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita berpikir ini oh iya gampang aja tinggal buang undi antara Justus dan Matias, kepilih. Tidak. Ada tugas yang begitu sulit yang mereka hadapi pada waktu itu. Saya yakin mereka berdoa, saya yakin itu sebabnya mereka sehati bertekun, karena mereka tahu keputusan yang harus mereka ambil akan memiliki dampak yang luas, yang selama-lamanya bagi pelayanan mereka ke depan. Mereka tahu, itu sebabnya mereka bertekun sehati sepikir. Mereka mencari kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan kita harus memilih dari 109 ini sampai dengan menjadi 2 antara Justus dan Matias. Dan kemudian dari keduanya mereka mengambil undi dan kemudian mereka memilih Matias. Ada keputusan yang sangat sulit bagi mereka pada waktu itu. Ada tantangan. Tantangan pada waktu itu bukan saja sekedar bahwa mereka harus memilih pengganti Yudas. Alkitab menjelaskan ada beberapa kriteria pada waktu itu untuk menggantikan Yudas. Salah satunya saya yakin juga bahwa pada waktu itu mereka harus mencari orang yang paling tidak tahu sedikit banyak mengenai keuangan. Anda harus tahu itu karena Yudas adalah bendahara daripada murid. Sehingga mereka harus mencari seorang bendahara lain, pengganti Yudas yang sering sekali mencuri uang para rasul pada waktu itu. Nah, Anda tahu, sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan ini. Itu sebabnya mereka bertekun, mereka sehati, mereka sungguh-sungguh menghabiskan waktu dengan firman Tuhan, dengan doa. Karena mereka tahu ada keputusan yang sulit, ada tantangan yang sulit, ada tantangan lain yang saya lihat di sini. Yesus menyuruh mereka untuk ada di Yerusalem. Dan Anda pikir apakah itu mudah bagi bagi murid-murid ini, orang-orang Galilea berada di Yerusalem, mereka murid-murid Yesus. Dan orang-orang Romawi tahu siapa mereka, orang-orang Yahudi tahu siapa mereka. Bersama dengan Yesus mereka merasa aman, sekarang Yesus ada di surga. Apa perasaan mereka? Tidak mudah, tantangan yang luar biasa bagi mereka pada waktu itu untuk berada di tempat ini. Sehingga saya sangat yakin inilah yang membuat para murid pada waktu itu sungguh-sungguh merasa mereka perlu ada satu dekat yang lain. Satu dekat yang lain. Melupakan apa yang diperbuat oleh Petrus pada waktu itu. Melupakan apa yang diperbuat oleh Thomas pada waktu itu. Melakukan apa yang pernah dilakukan oleh murid-murid yang lain, oleh saudara-saudara Yesus. Karena mereka tahu tantangannya terlalu berat bagi mereka. Terlalu sulit bagi mereka untuk memikirkan yang di belakang. Karena mereka harus melihat ke depan. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa ada keputusan yang sulit yang ada di depan kita? Ada tantangan yang besar yang ada di depan kita. Dan tanpa kesehatian, tanpa satu pikiran yang ada di dalam kita sebagai gereja, jangan harap kita dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat mengambil keputusan mungkin yang sesuai dengan pikiran Anda yang terbaik. Tapi mungkin itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus.
Yang membuat mereka bersatu pada waktu itu karena mereka tahu mereka mendapat perintah yang sama. Mereka harus mentaati perintah yang sama. Yang kedua, karena mereka tahu ada tantangan yang luar biasa di depan nanti. Tapi yang ketiga, saya yakin ini yang membuat mereka bersatu adalah ketika mereka sadar bahwa mereka sedang menjalankan misi yang penting. Mereka sadar, mereka sedang menyadari, menjalankan misi yang penting. Anda lihat, 10 hari itu kurang lebih mereka bertekun. Pernahkah Anda tahu ketika Anda melihat pasal yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul, sebelumnya tidak ada satupun dari para murid yang tahu, tidak ada yang tahu bahwa nanti hari Pentakosta, itu hari raya orang Yahudi, hari ke-50, Roh Kudus akan turun. Anda tahu? Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa nanti Roh Kudus, karena Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata nanti ketika Roh Kudus turun, kamu akan mendapat kuasa. Yesus tidak bilang, ya nanti hari ke-50, tidak. Mereka menanti, mereka bertekun. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang tahu bahwa akan terjadi kebangunan rohani yang besar pada waktu itu. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa suatu saat, bahkan Petrus pun tidak pernah tahu sebelumnya bahwa dia akan berdiri di tengah-tengah ribuan orang dan berkhotbah. Anda tahu ada seringkali joke yang mengatakan apa bedanya orang Kristen saat ini dengan orang Kristen pada zaman Rasul yang mengatakan, iya pada zaman itu satu orang berkhotbah, 3.000 orang percaya. Sekarang 3.000 orang berkhotbah dan hanya satu orang yang percaya. Itu yang kurang lebih seringkali membandingkan. Sebenarnya tidak juga. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka sehingga mereka dapat berkata-kata di dalam bahasa yang lain yang dimengerti oleh orang-orang yang lain. Nah, saya harus menyatakan keyakinan saya di sini bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 bukan berbicara mengenai bahasa roh. Karena Anda harus melihat bahwa kata yang disebut di dalam pasal 2 adalah dalam bentuk jamak. Tongues. Bahasa-bahasa. Bukan satu bahasa. Bahasa-bahasa. Dan ini bahasa-bahasa yang dimengerti. Anda lihat di dalam daftar-daftar yang lain di situ. Tapi kita tidak akan membahas seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan bahwa mereka di dalam satu hari akan membaptiskan sekian ribu orang. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa akan ada peristiwa yang luar biasa ketika mereka terus ditambahkan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi minggu depan dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka tahu adalah ada amanat agung yang Tuhan berikan kepada mereka. Matius 28 ayat 19-20. Ada perintah yang Yesus berikan untuk mereka tetap ada di Yerusalem. Ada janji yang Tuhan Yesus berikan di dalam pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang mereka tahu bahwa mereka sedang ada di dalam misi yang luar biasa. Kembali ke dalam film Hubble 3D yang dilihat. Menarik sekali ketika mereka pada waktu itu mempersiapkan film 3 dimensi ini, sehingga mereka mewawancarai masing-masing para astronot, melihat persiapan mereka dan lain sebagainya. Mereka tahu mungkin bahwa akan terjadi seperti itu, tapi saya tidak yakin bahwa mereka tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi mereka tahu bahwa mereka sedang ada dalam misi yang penting untuk pergi ke ruang angkasa, memperbaiki teleskop itu. Mereka mungkin juga berpikir gagal atau berhasil, mereka tidak tahu. Tapi mereka tahu ada misi yang penting. Dan ini yang saya ingin katakan kepada kita semua, bahwa kalau kita mau menjadi satu hati, kita harus berpikir ada misi yang sangat penting, yang Yesus sedang berikan kepada kita semua. Tahukah Anda, bukan kebetulan Tuhan tempatkan Anda di Dallas Fort Worth. Tuhan tidak sengaja, Tuhan tidak sekedar asal keluarga ini saya tempatkan di sini. Keluarga ini saya tempatkan di Dallas dan keluarga yang lain saya taruh di sini. Anda ditempatkan oleh Tuhan secara spesifik di daerah Dallas Fort Worth ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sini, untuk menjangkau orang-orang yang ada di sini. Anda datang ke LIC Sabtu malam ini bukan sekedar untuk bertemu dengan orang-orang Indonesia yang lain, tidak. Tetapi untuk melihat apa yang sedang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau Anda belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat